Mulyani membuka option kalau gaji guru ataupun dosen tidak selalu harus melibatkan masyarakat. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gua nggak ngerti akhir-akhir ini Ibu Sri Mulyani lagi kenapa, Bu? Ibu biasanya nggak begini, Bu. Kenapa Ibu tiba-tiba jadi begini, Bu? Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Lah, Ibu sebagai Kemenkeu Menteri Keuangan Indonesia bagaimana, Bu? Coba Bu, pertanyaannya saya balik. Fasilitas mewah pejabat itu harus dari selalu uang rakyat. Fasilitas pejabat-pejabat, hotel mewah, makan-makan mewah, rapat, pesan makan mewah dan segala macam itu harus selalu melalui pajak rakyat. Perasaan saya dari tidur sampai melek mata sampai tidur lagi itu semua dipajakin, Bu. Nggak listrik, nggak air. Ibu tahu nggak, Bu? Saya beli rolan begini aja, Bu. Kena pajak, Bu. Menurut Ibu, terus Ibu masih bisa bertanya gitu, apakah guru dan dosen juga harus selalu menggunakan keuangan negara? Ini adalah tantangan untuk keuangan negara, bla bla bla. Lah, urusan Ibu kan Kemenkeu, rakyat kan udah bayar pajak. Gaji kita orang aja, Bu, yang nggak seberapa, bahkan tidak mencapai UMR, Bu, itu aja masih kena pajak, Bu. Beli makan kena pajak, beli minum kena pajak, itu kebutuhan pokok, Bu. Belanja kebutuhan apa segala macam kena pajak, Bu. Ini kita dari bangun tidur, aktivitas kita sehari-hari itu sudah include pajak, Bu. Lewat jalan kena pajak, beli bensin kena pajak, beli tanah kena pajak, jual tanah kena pajak, Bu. Katanya Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kaya akan sumber daya alam hasilnya dari mana? Dari pajak, dari malak uang rakyat. Terus sekarang rakyat udah membayar gaji ratusan pejabat pemerintah Indonesia. Terus sekarang rakyat juga mau diperes lagi untuk ikut membayar gaji guru dan dosen. Terus Ibu sekarang masih ngomong, apakah perlu partisipasi dari rakyat? Bu, uang pajak kita kemana, Bu? Kepake buat IKN? Kepake buat koruptor? Nah, itu duit-duit koruptornya yang disita sama negara, uangnya kemana, Bu? Emang nggak dibalikin lagi ke uang negara? Itu kan uang milik negara yang dikorupsi sama pejabat-pejabat itu, Bu. Duitnya nggak balik lagi ke negara? Apa gimana sih, Bu? Habis ditaruh di Danantara, Bu. Habis dikorupsi sama pegawai pajak yang kemarin itu, yang beritanya sekarang udah nggak tahu lagi kemana beritanya itu. Tapi ya, Bu ya, Ibu mantep loh, Bu, keuangannya, Bu ya. Emang Ibu tuh cocok jadi Menteri Keuangan Indonesia gitu, jadi Menteri Keuangan negara kita gitu ya, Bu ya. Di tengah-tengah krisis ekonomi para rakyat yang sedang berteriak tentang gaji, tentang keuangan, tentang pajak dan segala macam, harta Ibu naiknya drastis loh, Bu. Lalu Ibu bilang kinerja dosen dan guru itu juga harus harus dinilai kinerjanya, harus diukur kinerjanya. Lah, emang menteri kinerjanya nggak perlu diukur, Bu? Apalagi menteri keuangan loh, Bu, yang dimana kita semua tahu kalau uang itu adalah hal yang sensitif gitu, Bu. Harusnya kinerja Ibu sebagai Kemenkeu Indonesia itu juga harus diukur, Bu. Apakah segala solusinya harus melibatkan rakyat? Apakah segala solusinya harus memalak rakyat? Apakah solusinya harus selalu menaikkan pajak? Katanya ada efisiensi anggaran, Bu. Lah, pemerintahannya, pejabatnya, orang-orangnya, itu diefisiensikan juga apa enggak? Jangan selalu rakyat yang dipangkas, Bu. Pejabat itu juga termasuk rakyat. Pejabatnya juga harus diefisiensikan. Anggarannya harus dipangkas. Entah gaji, entah bonus, entah tunjangan, entah apapun itu. Dipangkas, Bu. Jangan cuma apa-apa pajak naikin aja. Apa-apa rakyat, apa-apa partisipasi rakyat. Lah, giliran lu pada hura-hura, lu pada jalan-jalan, rakyat nggak ikut berpartisipasi tuh. Ini negara tuh sebenarnya tuh butuh mencerdaskan anak bangsa nggak sih? Pokok utama dari mencerdaskan anak bangsa itu adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang sejahtera gitu loh. Jangan mentang-mentang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa terus jadi bisa diinjek-injek seenaknya aja. Gak mikirin ya guru-guru honorer di luaran sana gitu. Kayak honornya aja udah berapa? Satu bulan aja masih ada yang cuma ratusan ribu, 200-300 ribu yang dibayarkan berbulan-bulan baru bisa terima uangnya. Masih mau dipangkas juga gitu, dikenakan pajak yang sekian persen beratnya itu juga, yang aktivitasnya dari melek mata sampai tidur lagi sampai melek lagi itu kena pajak, yang bahkan belum tentu mereka semua bisa tidur dengan nyenyak, aman, damai, sentosa. Rakyat ini selama ini kurang apa sih, Bu? Disuruh bayar pajak ya pajak, disuruh bayar ini ya bayar, disuruh itu ya nurut, padahal gaji-gaji kalian itu dari kita. Udah mulai nggak ngerti lagi deh sama Indonesia deh, nggak ngerti. Mau dibawa kemana ini negara kita ini ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat rakyat? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan tetap semangat menghadapi berita-berita unik di negeri ini. Kembali lagi di kanal Rakyat Update, tempat kita ngebahas berita serius tapi santai. Kadang sambil geleng-geleng kepala, ya kan? Hari ini kita akan bahas soal pajak. Ya, pajak ya, yang katanya mau dinaikkan lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, mau dinaikkan berapapun, kok nggak selalu menopang pembangunan negara. Kenapa? Keuangan negara semakin krisis, rakyat makin dipajaki. Tapi masalahnya tetap nggak ada yang berubah. Itu. Apakah menaikkan pajak bisa menyelesaikan semua masalah? Tanda tanya. Ya. Katanya sih enggak.
Seperti kata Kakak Jess tadi ya, hampir semua hal di negeri ini butuh pajak. Dari makan, minum, bensin, sampai nonton konser pun semua ada pajaknya. Nah, gini ya, gua mau cerita soal sebuah negara yang dimana negara itu jauh, sebut aja Republik Indako. Ya, negeri ini punya menteri keuangan yang kerjanya tiap hari mengeluh soal uang negara yang menipis katanya. Anggarannya nggak cukup buat operasional negara. Seperti itu. Tapi anehnya, si menteri ini tidur di hotel yang tarifnya semalam itu 9, sekian juta. Mungkin kas negaranya tipis, tapi kas pribadinya itu tebal ya. Sekarang Republik Indako jadi bahan omongan rakyatnya sendiri. Banyak kenjagalan, kecurangan, dan drama politik yang bikin geleng-geleng kepala. Baru-baru ini gua baca berita ya dari sana lewat TVN. Soalnya internet di sana itu dibatasi. Ada 5 negara, bukan 5 negara. Ada 5 warga yang ditangkap Polasa. Versi polisi di sana itu adalah Polasa ya. Karena katanya merugikan bandar judi online. Lucu gak? Lucunya di Republik Indako itu judi itu ilegal. Dilarang keras. Tapi kalau bandarnya yang rugi langsung ribut itu. Ya, bayangin. Negara melarang judi, tapi bandar judinya punya perlindungan. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Ya. Media di sana pun juga udah nggak bisa bebas lagi. Influencer yang ngomong apa adanya langsung diteror. Bahkan dana yang tiba-tiba hilang dari media sosial dan muncul lagi setelah postingan-postingannya dibersihkan. Bandingkan dengan di Indonesia. Makanya mudah-mudahan Indonesia nggak akan pernah jadi seperti itu ya. Kita masih bersyukur pemerintah kita bisa menjaga stabilitas. Proyek strategis nasional berjalan dan visi emas 2045 itu insya Allah bisa tercapai. Sementara itu di Republik Indako di sana yang jauh, rakyatnya itu udah lelah menunggu keadilan. Mereka pernah mencoba memindahkan ibu kota ke daerah hutan. Tapi sampai sekarang nggak jelas kelanjutannya itu. Rakyatnya cuma bisa bilang, yang penting foto-fotonya bagus aja lah buat media. Itu. Indako itu ya. Kita doakan semoga rakyat di Republik Indako di sana segera mendapatkan pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan warganya ya. Dan untuk kita di Indonesia jangan lupa bersyukur. Tetap kritis ya, tapi jangan sampai terjebak pesimisme. Karena masa depan negara ini ada di tangan kita semua. Sekali lagi, masa depan kita ini, masa depan negara kita ini ada di tangan kita. Ya. Ngerti kan? Dari percakapan saya barusan, kalian mengerti kan? Oke? Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.